Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, saya lanjutkan untuk video yang kedua dari pertemuan 6 ya. Setelah tadi teman-teman memahami apa itu sums of square, nah kita akan memanfaatkannya gitu ya. Salah satunya adalah pengujian terhadap koefisien regresi gitu. Jadi yang kemarin sudah dipelajari, selama ini menguji apa, koefisien regresi adalah yang mungkin teman-teman sudah tahu, F itu kalau simultan dan T itu kalau, parsial gitu ya. Nah, tetapi di sini ketika ada beberapa variabel bebas gitu ya, sementara uji T ini, tidak tersedia informasinya, mungkin, kalian bisa menggunakan sums of square. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, misalkan terdapat 3 variabel bebas gitu ya, teman-teman. Jadi di sini ada beta 0, beta 1 X 1 sampai dengan beta 3 X 3 EI. Ini adalah full model. Full model itu artinya semuanya ada variabel bebasnya, semuanya tercakup. Nah, kalau fitting model gitu ya, fitting fitting model itu apa sih, Bu? Gitu ya. Ya fitting model itu ibaratnya kita jalankan model ini gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau kita running pasti kita akan memperoleh yang namanya SSEF gitu ya, SSE dari full model gitu. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, SSE X1, X2 sampai dengan X3 dengan derajat bebasnya adalah N-4 karena termasuk beta nolnya 1. Nah, ketika kita ingin melakukan pengujian terhadap X3 ya, H0 beta 3 sama dengan 0, ini H1 ya, maaf. H1, beta 3 tidak sama dengan 0. Kita bisa loh memanfaatkan sum of square. Nah, tapi kita definisikan dulu teman-teman. Kita definisikan reduce model. Jadi reduce model ini adalah ketika kita mau menguji beta 3 ya. Beta 3 ini mau diuji berarti kan dia tidak termasuk dulu di dalam modelnya gitu, ya. Jadi ibaratnya kayak yang tadi sudah kita gambarkan, kalau kita punya SSR, eee, apa namanya, X1, X2, X3 gitu ya. Kemudian kita mau tahu nih apakah XDA itu signifikan dalam model? Ya pasti kita gunakan model yang reduce-nya ya, untuk membandingkan ini SSR X1, X2 gitu. Jadi kita mau menguji yang ini nih, yang mau kita uji. Makanya ini kita definisikan reduce modelnya. Jadi beta 0, beta 1, X1I, 1I1, beta 2 XI2 dan seterusnya. Otomatis dari fitting reduce modelnya ini kita akan dapat SSER atau SSE X1 X2 dengan derajat bebasnya adalah N-3. Nah, ini yang mau kita uji. Otomatis yang, dapat kita lakukan adalah membandingkan ini sum square, reduction, jadi pada model yang tereduksi dikurangi sum square dari model yang full, ingat ya, pasti sum square regression eh, kok saya bilangnya sama sekali. SSE dari model reduce itu pasti lebih besar dari SSE, full model. Jadi ini rumusnya, SSER dikurangi SSEF gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau digambarkan ya kalian kalau mau bikin yang langsung per peran ya nggak apa-apa sih. Tapi ini supaya lebih mudah dipahami saja, SSER dikurangi SSEF dibagi dengan derajat bebasnya disesuaikan. Dibagi dengan SSE full modelnya dibagi dengan derajat bebas full model. Nah, hasilnya seperti ini, seperti tadi yang sudah kita buktikan ya teman-teman di ANOVA, kalau kalian paham. Nah ini, kita sebenarnya mencari SSR X3 given X1, X2. Sehingga, apa namanya, kalau dibagi dengan derajat bebasnya kita dapat MSR, ya ini ya, X3 given X1, X2. Gitu, dibagi dengan SSE, X1, X2, X3, N-4. Jadi, inilah manfaat dari apa namanya, sums of square gitu. Tinggal, apa namanya, wilayah kritisnya kita sesuaikan, gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau kita menguji terhadap, suatu atau single beta J gitu ya, single beta J di sini berarti kita
Ya udah reduce dulu. Kan untuk tahu efektivitas dari sesuatu kita lihat before and after-nya gitu ya teman-teman. Jadi ini kondisi after, masuk gitu ya. Jadi ada X1, ada X2, ada X3, oh ini SSR-nya sekian gitu. Kemudian ketika ada apa namanya, hanya ada X1 dan X2, oh SSR-nya lebih kecil. Nah ini yang saya gambarkan SSR-nya ya. Secara otomatis kalau ini SSR-nya besar pasti SSE-nya lebih kecil, sedangkan ini SSE-nya lebih, apa namanya, besar. Terus kalau ada yang bertanya, "Boleh nggak Bu, ini kita, cari dari SSR-nya?" Ya sebenarnya bisa-bisa juga, jadi tergantung dari informasi yang ada di, tabelnya ya atau di soal nanti. Kalau di soal nanti yang keluar cuman SSE, ya apa boleh buat, berarti kalian harus memanfaatkan, sum square-nya, sum square error-nya. Tapi kalau ada informasi sum square regression, ya silakan dimanfaatkan sum square regression-nya, gitu. Gitu ya, tapi memang secara umum kita ngelihat, eee, apa namanya, lebih kepada marginal reduction-nya ya, marginal reduction dari, sum square error, gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Berikutnya, kalau kita ingin menguji beberapa variabel bebas, ya, tapi ini, lebih baik adalah variabel bebasnya yang iya enggak deh, enggak yang berdekatan. Maksudnya kenapa beta 2 dan beta 3 ya itu karena kebetulan aja yang dipilih beta 2 dan beta 3 gitu ya, bukan karena beta 2 itu deket sama beta 3 enggak, kayak gitu. Ya, kita balik lagi ke full modelnya. Jadi kalau full model ini kita jalankan pasti nanti kita akan punya sum square, error dari full model gitu. Nah, terus kalau kalian mau melakukan pengujian beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan nol, ini ibaratnya kayak, uji bersama-sama gitu ya teman-teman, beberapa beta diuji gitu. Terus minimal terdapat satu beta K yang tidak sama dengan nol, harusnya beta J ya? Sebentar, saya benerin dulu. Ya, jadi minimal terdapat beta J, satu beta J yang tidak sama dengan nol ya, J-nya 2 dan 3 saja di sini. Otomatis seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau kita mau menguji ini, kita akan melihat model yang reduce. Model reduce itu apa? Model yang tanpa beta yang diuji gitu. Jadi reduce modelnya otomatis hanya terdapat beta satu saja gitu, atau terdapat komponen dari X1 saja. Nah, kalau ini kita fitting model pasti akan dapat SSE X1. Derajat bebasnya adalah N-2 karena ada 2 parameter gitu. Jadi kalau untuk menguji yang ini otomatis teman-teman melihat sum square dari reduction-nya dikurangi sum square full model gitu ya. Di mana yang reduce itu hanya mengandung SSE X1 sedangkan yang full itu isinya X1, X2 dan X3 dibagi dengan yang, SSE full gitu. Dapatlah, setelah dihitung-hitung, nah ini bisa kita ubah ke dalam bentuk yang seperti ini. Jadi SSE X1 ini sebenarnya udah clue ya buat teman-teman bahwa, oh ini ada duluan di model makanya ini taruh di given. Sedangkan ini adalah tambahannya, berarti ini adalah kondisinya, apa namanya, ketika ditambahkan gitu ya, ibaratnya sudah ada X1 kemudian ditambahkan si X2 dan X3 gitu. Kalau kalian nggak mudeng, bisa nih baca ya di buku Putner subbab 7.2 halaman 264, boleh dibuka di sana, gitu. Nah, ini akan menghasilkan MSR X2, X3 given X1, dan ini menghasilkan MSE secara total ya, secara seperti biasa, MSE X1, X2, X3. Otomatis wilayah kritisnya ya ini, 2, min 4 gitu, itu kalau menguji 2 ini. Nah 2 penjelasan tadi ketika saya rangkum dan ini juga ada di buku Kuttner, silahkan bisa dibuka. Jadi statement hipotesisnya kalau menguji overall gitu ya, ini overall kan, eee, tes whether all beta J sama dengan nol, artinya semuanya itu sama dengan nol,
Artinya tidak semua beta J sama dengan nol, yang artinya minimal ada satu aja yang beda gitu ya. Otomatis ini statistik ujinya ya seperti biasa teman-teman, SSR dari X1 sampai dengan XK dibagi SSE X1 sampai dengan XK, seperti ini. Ini, seperti biasa ya, umum gitu, seperti yang kita pakai. Ya, berikutnya kalau kita menguji, single beta J tertentu gitu ya, single beta J, siapa beta J itu ya, terserah mau beta J yang mana gitu ya, itu bisa kalian gunakan rumus ini. Berarti kita mempertimbangkan SSR si XJ given variabel bebas lain sudah ada di dalam modelnya gitu ya. Di sini tidak ada XJ ya, adanya J-1 dan J+2. Ini menunjukkan bahwa si XJ ini tidak ada di dalam, apa namanya, reduce modelnya gitu. Ini juga harusnya saya nulisnya, apa namanya, ini full model ya, harusnya full model, jadi akan sama dengan yang ini, gitu. Ya pakai konsep yang seperti ini juga boleh. Pakai yang full model, salah saya. Ini berarti masih ada XJ-nya ya. Seperti yang kita lihat tadi, mana kok hilang? SSE X1, hmm, single ya, single. Nah, ini di sini ada X1, X2 gitu ya. Ini X1, X2, X3. Jadi sebenarnya diperolehnya memang dari full model. Tetapi ketika kita buat simbolnya, ini adalah X3 given variabel lain dalam model. Makanya X3 tidak ada di sini gitu. Oleh karena itu rumusnya seperti ini, SSR XJ. Jadi XJ tidak ada di sini gitu ya. Tetapi ketika mencari SSE-nya ini adalah SSE dari full model. Jadi kalau misalnya masih bingung, bisa dilihat dari contoh yang sebelumnya tadi, gitu ya. Karena di sini hanya ada satu variabel bebas, makanya tetap derajat bebasnya adalah satu, gitu. Ya, jadi tolak H0 jika F hitungnya lebih besar dari F1 min alfa 1, N min K min 1 gitu. Karena ini tetap dari full model ya. Sekali lagi yang ini dapat dari full model. Boleh dilihat di buku Kuttner subbab 7.2 halaman 267. Nah, sekarang ketika kita ingin menguji secara bersama-sama gitu ya, secara bersama-sama tapi nggak semua gitu ya, beberapa bagian tertentu gitu, sum of beta J. Sum of beta J. Jadi di sini saya misalkan beta J+1 sampai dengan beta yang terakhir sama dengan 0 gitu. Berarti statistik ujinya itu adalah, mana kok hilang kursornya. Nah ini, XJ+1 sampai dengan K. Otomatis yang given-nya ini adalah sisanya seperti yang tadi ya dicontoh. Ini dapatnya dari mana? Kalau ini diuraikan sebenarnya dapatnya dari, sum square atau SSE yang, reduce gitu ya, berarti yang SSE tanpa variabel ini. Jadi SSE dari X1, X2 sampai dengan XJ dikurangi SSE yang, full model gitu. Ya, maka dapatnya seperti ini kalau disimbolkan. Nah, itu apa namanya, mengapa tadi saya jelaskan terlebih dahulu tentang sum square, extra sum of square, gitu ya. Ini mungkin rumus umum, agak sulit dipahami, tapi apa namanya, nggak apa-apa sih, apa namanya, kalian coba lihat lagi contoh-contohnya ataupun rujuk di halaman yang sudah saya tunjukkan ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, jangan dipendem, tapi follow up gitu ya. Apa sih maksudnya gitu, kok bisa sih tiba-tiba jadi SSR ini? Ya sebenarnya langkahnya panjang gitu ya teman-teman kalau mau diuraikan seperti yang, ini, sebentar. Nah seperti yang ini kalau mau diuraikan gitu. Tapi karena contohnya sudah diuraikan jadi saya membuat, rumus umumnya saja gitu ya. Nah kalau kalian perhatikan di sini, derajat bebasnya adalah K min J gitu ya. Kenapa kok bisa K min J? Ya karena di sini kita hanya berfokus pada ini, sebanyak variabel ini gitu ya. Variabelnya kan ada K gitu ya. Sementara yang kita uji adalah,
ya kalau kalian bingung ini ada berapa ya gitu, ya bisa jadi, dikurangi aja yang sisanya di sini gitu. Kayak misalkan, kita punya 3 variabel bebas gitu. Kita punya 3 variabel bebas ini kan, apa namanya, K-nya ada 3. Kalau misalnya ngitung SSR X3 given X2, X1, X2 ya ini kan sebenarnya derajat bebasnya adalah, 3 min 2 ya, dikurangi dari yang ini juga bisa gitu, kan sama dengan 1 juga gitu loh. Ya ini juga seperti itu karena banyaknya variabel bebas itu adalah K, sementara yang kita uji itu mulai dari J+1 sampai K terakhir gitu. Ya atau kalau enggak daripada susah ya itu tadi, banyaknya variabel bebas berapa, nah yang tersisa di given-nya berapa gitu, ini bisa kalian kurangkan di sini. Oke? Semoga bisa dipahami ya, sekali lagi kalau nggak bisa dipahami boleh baca bukunya lagi atau mau tanya juga boleh. Kita lanjutkan ke koefisien determinasi parsial gitu. Ini adalah manfaat kedua dari sum of square. Ya ternyata tidak tertutup gitu ya, sebentar. Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan gitu ya, apa namanya, R square gitu. Nah, saya sedikit ingatkan lagi teman-teman, kita sudah belajar bersama-sama di RLB dengan 2 variabel bebas ini modelnya ya. SSE X1 dari model di atas kira-kira menyatakan apa ya teman-teman gitu. Coba kalian tebak, isinya di sini apa, ini tidak bisa saya hilangkan karena saya tidak menambahkan animasi. Jadi SSE X1 di model ini menyatakan atau mengukur keragaman dari variabel Y, ketika X1 dimasukkan ke dalam model. SSE X1 dan X2 ini juga menyatakan atau mengukur, ya keragaman ya dari, atau perubahan keragaman dari variabel Y ketika X1 dan X2 dimasukkan ke dalam model. Nah berikutnya kita sudah belajar tadi relatif marginal reduction atau pengurangan atau penurunan keragaman dari variabel Y sebagai hasil, dari ditambahkannya variabel X2 pada kondisi X1 sudah ada di dalam model gitu ya. Ini bisa kita nyatakan seperti ini teman-teman, gitu ya. Kalau ini masing-masing, kemudian kita lanjutkan, ini kan sama dengan SSR apa? Nah kalau bentuk supaya kalian ingat ya, ini sama dengan apa? Silahkan coba ditebak dulu. SSC X1 min SSC X1 given X2 ini sama dengan apa ya kira-kira? Ya harusnya kalian sudah tahu ya, ini adalah SSR X2 given X1. SSR per SSE gitu ya. Nanti jadi apakah gitu? Ya, SSR X2 given X1 per SSE X1 ini akan menghasilkan R square, Y pada kondisi apa namanya, variabel 2 given 1. Makanya ini yang saya biruin ini, seperti ini ya. Oke, jadi, mungkin ada yang merasa kok aneh rumusnya gitu ya, ya ini emang seperti ini. Ini harusnya ada di halaman 269 ya teman-teman, nanti kalau pengen tahu nggak bisa dihapus ya, karena ini pas di bawah sini, ini harusnya 269 ya. Kalau kalian, ragu-ragu bisa dilihat di Kootner Sobat 7 halaman 269 gitu. Jadi, SSR X2 given X1 dibagi SSE X1 ini menunjukkan partial determination gitu ya, partial determination atau relative marginal reduction. Nah, makanya disebutnya relative marginal reduction gitu. Tapi kita nyebutnya tetap koefisien determinasi, parsial ya. Kalau yang biasa R square koefisien determinasi yang biasa aja. Jadi 1 min, apa namanya,
SSR ya, atau SSR per SST gitu ya. Tuh, tapi kalau kita bicaranya partial determination, kita ngelihatnya seperti ini. Jadi namanya adalah relatif marginal reduction gitu. Koefisien determinasi parsial dari eh, apa namanya variabel Y atau keragaman dari variabel Y yang dapat dijelaskan oleh X2 pada kondisi X1 sudah ada di dalam model. Itu. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari sisi X1 apa namanya? X2-nya sudah ada di dalam model ya tinggal berubah saja jadi seperti ini. Yang tadi itu 2 given 1 berarti yang ini berubahnya jadi R square Y 1 given X2 yang artinya adalah relatif apa namanya? Bahasa Indonesianya apa ya jadinya? Hmm, marginal ya kita sebut aja pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Relatif marginal reduction gitu ya. Atau penurunan keragaman dari variabel Y sebagai hasil dari masuknya apa namanya X1 pada model yang sudah ada X2 gitu. Jadi keragaman dari Y yang dapat dijelaskan oleh variabel apa namanya 1 pada kondisi variabel 2 itu sudah ada di dalam model itu adalah R square Y 1 given 2 gitu. Nah, ini latihannya. Mungkin teman-teman bisa coba untuk apa namanya dinyatakan yang ini ya. General case kok latihan. Ya, apa namanya? Coba dilengkapi. Kira-kira kalau ada R square Y 1 given 2 3 apa tuh di pembilangnya? Apa tuh di penyebutnya? Coba dilengkapi gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa lengkapi ketika R square-nya Y 4 given 1 2 3 ini apa ini maksudnya gitu ya. SSR-nya apa, SSE-nya apa nih. Jadi silahkan dilengkapi. Jadi misalkan apa namanya R square 2 given 1 3 ini berarti adalah apa namanya relatif marginal reduction dari keragaman variabel Y eh, sebagai akibat dari masuknya variabel X2 pada kondisi variabel 1 dan 3 itu sudah masuk ke dalam model. Tapi atau kita bisa juga sampaikan saja bahwa apa namanya keragaman dari variabel Y yang bisa dijelaskan gitu ya, yang bisa dijelaskan oleh variabel X2 pada kondisi variabel X1 dan X3 sudah ada di dalam model. Bisa seperti itu. Nah, koefisien korelasi parsial ini sekali lagi apa namanya merupakan akar kuadrat dari koefisien determinasi parsial. Yang ini nggak usah diperhatikan ya teman-teman. Jadi apa namanya R, R atau korelasi Y, korelasi parsial gitu ya. Jadi misalkan kalian nggak tahu apa-apa, kemudian pengen ditanyain gimana sih korelasi antara variabel X dan Y pada model di atas, pada kondisi X1, X2 dan X3 tuh sudah ada di dalam model gitu ya. Berapa sih korelasi antara Y dan X1? Nah, kalian bisa memanfaatkan ini. Jadi dari koefisien determinasi parsial Y untuk variabel X1 pada kondisi X2 dan X3 itu sudah ada di dalam model, kalian bisa langsung akarkan sehingga dapatlah koefisien korelasinya. Kayak gitu ya. Yang bagian ini diabaikan saja karena ini merupakan bagian dari sebelumnya. Yang kalian fokus ke bagian ini saja. Oke, itu saja untuk materi pertemuan keenam, bagian 2. Nah, silahkan bisa di follow up di buku Kotner untuk latihannya akan saya sampaikan kemudian. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin salah atau mungkin PPT-nya masih banyak kesalahan. Semoga kesalahannya tidak membuat teman-teman makin bingung ya. Semoga jadi malah tertrigger untuk mencari tahu sebenarnya yang benar
harusnya bagaimana. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.